Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, boys and girls rahimakumullah. Kita ketemu lagi. Kita lanjut yang kemarin. Ngebahas semiotika, sekarang kita ngebahas sublimisme. Bukan sublimisme, salah. Yang betul itu subliminal. Apa? Subliminal. Subliminal. Nah, subliminal ini bahasa Inggris. Subliminal ini bahasa Inggris yang artinya adalah siapa saja kegedean bawah bawah sadar. Nah, ini menarik, men. Menarik ya. Subliminal ini saya bahas dulu. Saya nemu di bahasa Inggris di Wikipedia, English Wikipedia. Kalau di ini udah dibentuk translate stimulasi bawah sadar. Di sini stimulus sublimism. Nah, stimulus sublimism. Subliminal. Susah ya, sublimisme. Kenapa sublimisme ya? Pesetnya ke situ, subliminal ya gitu. Nah, ini ada bahasanya agak berantakan. Kita ini aja, kita lanjut aja di sini ya. Kita bahas ini. Kalian bisa cari di Wikipedia atau di banyak artikel tentang itu, tapi memang bahasanya agak rumit. Saya sederhanakan ya. Jadi memang di akhir-akhir ini subliminal ini lebih banyak di bidang iklan karena memang dia membuat di bawah sadar emang membuat secara ini justru dipakai sama orang-orang ahli hipnotis, ahli psikologi gitu ya, karena ini bentuknya masuk ke dalam bawah sadar, tapi ini dalam bentuk penyiaran, dalam bentuk iklan ya. Memang dari awalnya iklan untuk iklan, tapi digunakan di film di awalnya dari film, tapi untuk meningkatkan penjualan. Jadi ada sebuah film waktu tahun 1900 sekian lah, 70-an kalau nggak salah, yaitu film apa gitu. Dalam film itu banyak disebutin tentang produk-produk, tentang produk itu diulang-ulang seperti makan ya, terus ada popcorn, terus ada minuman itu soft drink ya, itu merek nggak boleh sebutin, terus ada apa lagi ya. Jadi dia menyebut itu berulang-ulang di dalam film itu. Jadi ternyata dari dia membuat percobaan seperti itu dalam filmnya, dan katanya itu meningkatkan hasil penjualan itu yang disebutin di sini, kayak produk-produk kayak popcorn, kayak minuman itu, terus ada beberapa makanan itu justru naik hasil penjualannya dari kayak gitu, dan akhirnya terus digunakan sampai akhir-akhir ini gitu ya. Nah, lalu di mana letaknya? Di animasi ya dipakai banget. Itu memang di iklan memang lebih kayak gitu ya. Saya dapat, kalau kalian searching itu memang dapatnya agak serem-serem gitulah hasilnya. Tapi kalau saya jelasin di sebenarnya udah banyak banget di film-film yang di animasi yang justru mereka menggunakan subliminal ini ke arah yang positif kayak gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Kalian tahu di Asia kenapa Jepang nih, kita ngomongin Jepang aja dulu. Kenapa Jepang bisa bisa masuk di Piala Dunia, atau pemain-pemainnya bisa masuk ke klub-klub besar? Justru orang Jepang. Kenapa coba? Kira-kira siapa yang punya jasa besar ini? Ya, belum jawab ya. Sebenarnya ada yang berjasa, adalah kapten. Kapten Tsubasa. Karena Kapten Tsubasa yang punya ya, Kapten Tsubasa. Di Kapten Tsubasa ini di dalam filmnya coba lihat deh di Kapten Tsubasa yang pemain waktu tahun 2000
2022 Korea Jepang itu bisa masuk ke Piala Dunia, itu kapten ya, itu yang pemainnya ya yang dulu kecilnya nonton Kapten Tsubasa, terus pemain yang bisa masuk klub-klub Indonesia, ke klub-klub internasional juga kecilnya nonton Kapten Tsubasa, dan akhirnya itu Kapten Tsubasa bisa menyemangati anak-anak di Jepang saat itu untuk bisa ke kancah internasional, untuk membawa Jepang sampai ke Piala Dunia kayak gitu ya. Apalagi ya Doraemon, coba lihat Doraemon, udah kebuka kan, udah mulai kebuka dengan teknologinya. Di Doraemon banyak banget teknologi canggih yang nggak kepikiran, mulai dari imajinasinya. Memang seperti kayak si Bill Gates bilang ya, teknologi ya awalnya dari imajinasi. Jadi gunakan imajinasi kalian untuk berpikir hal positif. Sebetulnya ini adalah stimulus dari alam bawah sadar. Seperti Doraemon, mereka yang kecil-kecil bisa bikin baling-baling bambu, bisa terbang dengan hanya menggunakan kepalanya dia, atau punya kantong ajaib, pintu portal lorong waktu kayak gitu. Yakin lah saya, anak-anak Jepang itu punya ambisi untuk dengan teknologi yang dibawain sama si Doraemon itu kayak gimana ya. Ini subliminal yang mereka gunakan dalam animasi, yang mereka gunakan untuk membangun negaranya dia. Makanya saya minta kalian nih punya banyak waktu untuk bisa ngebangun ini, untuk menstimulus generasi kalian lah terutama ya, dengan pesan-pesan bawah sadar justru yang lebih bagus kayak gitu. Dengan subliminal ini bisa kalian gunakan seperti Kapten Tsubasa gitu ya, kayak Doraemon dengan teknologinya itu nanti bisa menyemangati mereka. Jadi jangan aneh-aneh kalau bikin film, kalau bikin animasi tentang karya-karya kalian. Dulu ada film anak animasi, dia nggak berpikir jauh gitu ya, nggak berpikir jauh sih memang, karena belum pernah dijelasin tentang subliminal ini. Mereka bikin film bunuh tentang bunuh diri kayak gitu. Ini saya langsung jegal aja dia, karena takutnya kayak begitu. Coba kalian, kayak banyak banget artis-artis luar negeri yang mereka secara tidak langsung mereka menyuarakan itu ya, akhirnya mereka terbawa kayak gitu. Kayak misalkan Kurt Cobain itu sering banget dia menggunakan kata-kata yang ingin mati gitu dalam lagu-lagu, lirik lagunya, dalam lirik lagunya Nirvana, Kurt Cobain, dan akhirnya dia mati bunuh diri di usia 27 tahun. Makanya hati-hati dalam menyampaikan pesan menggunakan simbol-simbol ini, jadi karena ini sangat penting. Jadi buat ini untuk kebaikan ya, mulai dengan yang pesan yang baik dan manfaat. Jadilah kreator Tsubasa berikutnya, kreator Doraemon berikutnya, dengan yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia. Pengennya Indonesia kayak gimana? Kalian stimulus dengan subliminal, dengan yang lebih baik ya, dengan pesan-pesan yang lebih baik. Kalian Indonesia di tangan kalian, di animator Indonesia. Oke ya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.